Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal 13 ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Kontribusi kita sebagai warga negara. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kontribusi atau wujud nyata dari warga negara kepada pemerintah. Sebagai warga negara, kita juga berkewajiban tidak hanya kita menuntut apa yang menjadi hak kita di kota di mana kita berada, di daerah di mana kita berada, di negara di mana kita berada, tetapi kita juga harus memiliki wujud nyata, melaksanakan kewajiban kita. Kita juga harus turut dalam pembangunan kota di mana Tuhan menempatkan kita. Wujud nyata tersebut harus tampak dari suatu aksi nyata yang kita lakukan, yakni misalnya kita adalah orang-orang yang taat membayar pajak setiap tahunnya. Apakah pajak bumi bangunan, apakah pajak kendaraan bermotor, itu merupakan wujud nyata dari apa yang kita lakukan sebagai warga negara. Bahwa kita adalah warga negara yang berbuat baik. Paulus katakan di sini, kita nggak perlu takut sama pemerintah kalau kita tahu berbuat baik. Artinya kita tidak perlu takut ditilang ketika kita berkendaraan sepeda motor atau mobil kalau STNK kita hidup pajaknya kita selalu bayar setiap tahun. Kita akan tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut administrasi sesuatu dan lain hal ketika pajak bumi dan bangunan kita itu selalu kita bayar setiap tahun. Ketika diminta untuk dikumpulkan pajak bumi bangunnya sudah dibayar atau tidak, kita sudah membayarnya setiap tahun. Ada kontribusi nyata karena kita berbuat baik. Kita tidak perlu takut. Hanya orang-orang yang tidak bayar. Makanya ketika ada razia, pada takut semua. Ya, ada apa itu? Kok pada ngumpul? Oh, ada razia katanya 1 kilometer di depan. Putar balik. Karena apa? Surat menyuratnya tidak lengkap. Sebagai warga negara dia tidak mengurus surat izin mengemudi. Mau itu motor, mau itu mobil, kita harus memiliki. Itu merupakan kontribusi kita bagi daerah. Ketika kita taat membayar pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah juga akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat. Di sana ada kegunaannya untuk penerangan jalan, di sana juga ada kegunaannya untuk infrastruktur jalan. Kita enak berkendaraannya ketika jalannya tidak berlubang, ketika jalannya mulus. Mau lari-lari berapapun dibantai. Istilahnya seperti itu. Sangat enak. Dan itu semua merupakan bagian dari kontribusi kita. Ada wujud nyata yang kita laksanakan sebagai warga negara. Hal tersebut juga lah yang menjadi tema minggu di beberapa gereja Lutheran anggota UM, bahwa kita sebagai warga negara mewujud nyatakan kesejahteraan bersama, dan salah satunya adalah dengan berdoa. Kemarin saya sudah bahas di renungan sebelumnya bahwa dengan berdoa. Selain berdoa, saya perdalam di sini bagaimana wujud nyata aksi dari masyarakat. Ya, kita juga diminta untuk menjaga lingkungan di mana kita berada. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, jangan buang sampah di selokan, jangan buang sampah di sungai, karena apa? Ini juga bisa berakibat nantinya ketika hujan turun, maka lingkungan kita juga akan berdampak kena banjir. Karena apa? Selokannya mampet dan akhirnya banjir. Sungainya juga mampet, maka air akan meluap dan terjadi banjir. Kita harus menjaga lingkungan kita. Kita jaga juga lingkungan kita dengan turut juga menjaga kehijauan. Jangan menebang potong pohon sembarangan. Kita harus jaga lingkungan kita. Kita harus juga menghemat air, karena sumber air juga berkemungkinan akan habis, maka kita juga harus menghematnya.
Karena itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita berbuat baik dan kita tidak perlu takut kepada pemerintah, karena kita juga berkontribusi kepada pemerintah dan kita tidak berbuat jahat, dan dinyatakan di akhirnya kita akan beroleh pujian dari pemerintah. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.